Rencana serangan balik sederhana setelah datang ke gunung untuk membuat beberapa persiapan. Feng Tianxing datang ke depan tirai tipis. Ini didasarkan pada sarana komunikasi antara keterampilan manusia dan lingkaran sihir. Lingkaran sihir yang paling penting ada di pihak Feng Tianxing, dan tidak nyaman untuk bergerak. Sementara laksamana lain pada dasarnya dapat membentuk tirai tipis di depan mereka dengan mengeluarkan token. Berpartisipasi dalam pertemuan penting ini. Feng Tianxing belum membuka tirai cahaya di sisinya, tetapi laksamana lainnya telah bersiap, dan mereka semua dengan penasaran melihat pemandangan di dalam tirai tipis. Ini adalah metode yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka semua sangat penasaran. Di antara semua laksamana Yanlah yang bisa duduk diam. Dia sangat yakin bahwa dia tidak mengungkapkan keingintahuannya, tetapi matanya tidak bisa tidak melirik posisi tirai cahaya. Melihat ratusan laksamana menunggu di yurisdiksi masing-masing, Feng Tianxing tidak memiliki banyak tinta tersisa. Dia langsung membuka tirai tipis, dan kemudian batuk ringan. Semua orang bisa mendengarnya. Angkat tanganmu jika kamu bisa mendengarnya. Sekelompok laksamana mengangkat tangan satu demi satu, dan Feng Tianxing mengangguk. Mari kita letakkan. Saya mungkin sudah mengetahui masalahnya. Izinkan saya mengulanginya. Kekosongan berenang di luar yurisdiksi kita tetapi tidak menyerang. Semua orang ingin menyelesaikan masalah ini. Aku punya rencana untuk masalah ini. Semua orang mengecilkan garis pertahanan untuk saat ini. Jangan bersentuhan dengan kekosongan. Biarkan mereka memasuki wilayah kita. Lalu aku akan mengatur semua aspek, dan kemudian memberimu instruksi terpadu untuk melawan kekosongan. Ada dua hal yang perlu kamu lakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan iblis di bawah komandomu, dan bukan untuk memperkuat kehampaan. Yang kedua adalah mengatur agar orang mengetahui posisi kehampaan. Ini sangat penting. Dan itu terkait dengan serangan balik kita akurasi dan kekuatan. Jika laksamana kekurangan kekuatan, coba minta bantuan laksamana terdekat. Kalau begitu izinkan saya menyatakan bahwa ini adalah operasi gabungan pertama dari pasukan sekutu kita. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan rencana saya secara keseluruhan. Detail spesifik dapat didiskusikan nanti. Dan sekarang mereka yang keberatan dapat berbicara. Feng Tianxing mengisi temperamen kepemimpinan ketika dia muncul. Setelah banyak bicara, dia hampir menyelesaikan semuanya. Dan kemudian memberi kesempatan kepada laksamana lain untuk bertanya. Laksamana Yan mengangkat tangannya, dan tirai cahayanya melebar sedikit. Tuan Feng, kapan kita akan melakukan serangan balik? Aku benar-benar tidak tahan dengan provokasi dari kehampaan ini. Feng Tianxing berpikir sejenak. Masalah ini bisa ditentukan oleh tindakan Void. Jika mereka menyerbu masuk dan tertangkap oleh kita, saatnya untuk melakukan serangan balik. Laksamana Yan melanjutkan. Lalu bisakah aku menggunakan beberapa iblis untuk berpura-pura dikalahkan dan menarik mereka untuk mengekspos posisi mereka? Feng Tianxing mengangguk setuju. Tentu saja bisa, tapi kita tetap harus fokus pada keseluruhan. Awal serangan balik di area tertentu berarti serangan balik keseluruhan harus diluncurkan. Kekosongan ini menggunakan strategi gerilya. Mereka harus memiliki cara untuk terhubung. Laksamana yang terdiam sesaat, lalu mengangguk. Aku tidak punya masalah. Laksamana Lin tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan tirai tipisnya menjadi sedikit lebih besar. Sebagai laksamana di dekat yurisdiksi Feng Tianxing, situasinya relatif aman, dan Void Wandering tidak peduli dengan urusan mereka. Lalu bagaimana dengan kita para laksamana yang belum menemukan kehampaan? Feng Tianxing tersenyum ringan. Kirim orang untuk menyelidiki secara menyeluruh semua batas wilayah di bawah yurisdiksi Anda. Setelah memastikan bahwa tidak ada kekosongan, hubungi laksamana lainnya. Anda harus mengirim sekitar 100.000 elit iblis untuk bertarung. Pada saat itu, Anda akan mengalokasikan dan mempersiapkan pertempuran sesuai dengan kekuatan kekosongan yang telah Anda selidiki dengan jelas. Laksamana Lin tiba-tiba tertawa. Lalu bisakah aku berpartisipasi dalam serangan balik? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, tugas terpenting para laksamana adalah menjaga wilayah mereka sendiri, dan kemudian membantu laksamana lainnya. Jika kalian semua datang untuk mendukung pada saat itu, situasinya akan terlalu kacau untuk diatur. Laksamana Lin terdiam sesaat. Lalu bisakah aku mengirim tentara iblis untuk bertarung demiku? Feng Tianxing mengangguk. Laksamana Lin juga menurunkan tangannya. Kemudian, seorang laksamana yang tidak biasa mengangkat tangannya. Laksamana Feng, sejujurnya, saya adalah laksamana yang kehilangan wilayah saya. Saya tidak memiliki banyak tenaga dan kekuatan di tangan saya sekarang. Bisakah kita berpartisipasi dalam tugas melakukan serangan balik kehampaan? Jika memungkinkan, setelah serangan balik ini, saya ingin mendapatkan kembali saya. Yurisdiksi. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Yah, mari kita kesampingkan yurisdiksi yang hilang untuk saat ini. Besok saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki untuk memastikan bahwa tanah itu dapat digunakan dan apakah ada sarana yang tersisa di kekosongan. Adapun tempat berlindung Anda, saya akan melewati luar Grand Canyon. Ada kota utama yang kosong. Jika Anda ingin berkembang dan berkembang, Anda bisa datang ke sini. Laksamana mengangguk cepat. Oke,
Semuanya akan diatur oleh Laksamana Feng. Ras iblis adalah ras yang suka berperang. Tetapi sekarang kehampaan menyerang secara agresif dan sulit bagi mereka untuk melawan. Feng Tianxing dapat mengalahkan kehampaan dengan mudah. Saat ini, siapa di antara Laksamana iblis ini yang tidak puas dengan rencana Feng Tianxing? Secara alami, saya sepenuhnya mendukungnya dan hanya menunggu Feng Tianxing berbicara. Setelah mengatur masalah ini, Feng Tianxing mematikan tirai tipis dan meninggalkan akademi. Masalah melawan kehampaan sangat sederhana untuk dikatakan, dan tujuannya sangat jelas. Tampaknya siapapun dapat melakukannya. Tetapi pada kenyataannya, dalam rencana dan pengaturan skala besar ini, semakin sederhana metodenya, semakin baik. Karena tidak mungkin semua orang menyelesaikan rencananya, dan tidak mungkin mereka melakukan semua yang mereka bisa. Fight yang bisa melakukan ini. Mengandalkan keuntungan dari tubuh yang sadar, mereka dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh Feng Tianxing. Sederhananya, jika identitas Feng Tianxing dan Fight dipertukarkan, sekarang Feng Tianxing memiliki pemikiran, semua bawahannya akan menyelesaikannya. Tugas. Tapi bagaimanapun juga, ini tidak batal, dan tidak ada metode kontak untuk perbedaan tanpa waktu ini. Selalu ada saat-saat ketika segala sesuatu tidak dapat diselesaikan pada saat pertama kali. Semakin rumit rencananya, semakin sulit bagi tentara untuk melaksanakannya. Permintaan Feng Tianxing yang sederhana dan jelas, selama dia tidak sakit jiwa, dia dapat memahami apa yang harus mereka lakukan dan kapan harus melawan. Pengaturan semacam ini secara keseluruhan sangat sederhana, bahkan agak bodoh, tetapi sangat mudah digunakan. Setelah menyelesaikan urusan Laksamana, Feng Tianxing menoleh dan pergi ke gudang lain di bawah perguruan tinggi. Di sini, semua jenis bahan langka ditimbun, baik itu alkimia, peralatan pemurnian, atau bahkan harta alam. Ini adalah sisa dari terakhir kali sutra dipanen. Pemimpin pasar gelap membuat penilaian yang salah. Sumber daya ini seharusnya sangat dibutuhkan dalam pertempuran, tetapi belum digunakan sampai sekarang. Melihat gudang tempat semua senjata sihir sumber daya ditumpuk seperti sampah, Feng Tianxing juga sedikit tidak berdaya. Menyapu kesadarannya, dia mengumpulkan semua hal yang paling kritis, dan kemudian kembali ke kediamannya. Dia akan mengubah tubuh fisiknya menjadi kucing, sehingga segala sesuatu kecuali kesadarannya akan menjadi ras manusia,